الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahwa pada siang hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani, sehingga jika hadir bisa dalam Masjid Al-Ihsan untuk melaksanakan salat berjamaah Jumat. Mudah-mudahan salat jamaah Jumat yang kita laksanakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, marilah kita berikan salawat dan salam kita tujuan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, dalam arti menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuh sifat sabar dalam arti menerima segala yang ditimpakan padanya dengan ikhlas, ridho, tabah, dan tetap dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang mempunyai satu makna, yaitu menganggap dirinya lebih tinggi, lebih mulia daripada lainnya. Sifat sombong sangat tercela di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dibenci oleh orang-orang yang berilmu saja dan orang-orang yang berbudi luhur, tetapi hampir semua orang membencinya. Mengapa? Karena sifat sombong bisa menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa keakraban antara sesama manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berlaku sombong, terutama terhadap sesama umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana min qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Faqala rajul inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'lamuhu hasana. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamala wal kibru badru haqqi wa ghattun nasi. Dalam artinya, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kecil kesombongan. Lalu ada seorang laki-laki berkata, sesungguhnya ada seorang yang senang pakainya bagus dan sandalnya bagus juga. Katanya orang ini, ya Rasul, ada orang berpakaian bagus, bersandalan bagus, apakah beliau termasuk orang yang sombong? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dari hadis Rasulullah di atas itu dapat diambil suatu pelajaran bahwa pintu surga tertutup bagi setiap orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan.
Tetapi seorang itu tidak bisa dikatakan sombong hanya karena ia suka pakaian yang bagus-bagus. Sedang arti sombong yang sesungguhnya ialah tidak mau menerima kebenaran dan menganggap seorang orang lain merendahkan dirinya orang lain. Hadirin jalan Jumat rahimakumullah. Adapun macam-macam takabur ada 3 golongan. Yang pertama yaitu takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabaikan atau tidak menghiraukan terhadap atau tidak memperdulikan terhadap agamanya Allah, tidak takut kepada ancaman Allah, serta meremehkan dan mengabaikan syariat peraturan agama. Keadaan yang demikian ini telah disinyalir dalam firman Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhul jannama dahirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan merusak, akan masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina terhina. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah takabur terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu enggan dan rasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sudi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap takabur demikian ini banyak dimiliki para kaum Quraisy di masa Nabi, sebab mereka sama beranggapan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang tak punya harta, sedangkan beliau sebagai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kebanyakan bangsa Yahudi segan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka sama beranggapan bahawa hanya bangsa Yahudi lah yang berhak menerima kenabian. Dan sampai sekarang pun ada sementara manusia yang merasa hina melaksanakan perintah agamanya Allah. Ia menganggap bahawa perintah agama sudah usang dan kolot. Perasaan sombong inilah yang sangat berbahaya sekali. Semoga kita terjadi dan tidak terjadi dan terjaga dari sifat demikian. Hadirin yang jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah takabur terhadap sesama manusia, yakni merasa lebih mulia, lebih anggung, lebih tinggi, lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih bahagia, lebih kuat daripada orang lain. Ia menganggap remeh dan hina serta menganggap orang lain tidak berharga sama sekali dibandingkan dirinya sendiri. Ia menjadi gila hormatan, gila pujian dan lupa daratan, sehingga tidak suka ditegur, tidak mau menerima pandangan dari orang lain walaupun pandangan atau nasihat itu benar. Maka takbur inilah menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Demikianlah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batul haqqi wa ghadbun nasi. Takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan hak-hak manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya tidak pernah berlaku sombong. Beliau menengok orang sakit, mengantarkan jenazah, menunggang himar, mendatangi undangan dari siapapun. Pernah pada suatu hari ada seorang wanita datang menghadap ke beliau, ingin mengundang untuk sesuatu hajat. Tapi karena wanita ini dari golongan orang yang miskin, dia enggak riku, selalu ragu-ragu orang ini itu ada, maka beliau bersabda, duduklah saya di jalan dari Madinah, manapun yang kamu hendaki pasti akan datang untuk mendatangi hajatmu. Orang ini adalah orang yang miskin, dia ingin mengundang baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah tidak punya kesombongan, malah didekati, malah ditanya, bahkan beliau akan datang pada hajatnya itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah bersabda, tawaddu'u wa jalisul masakina takunu minku wa minku barillahi wa takhruju minal kibri. Tawaddulah kalian, duduklah kalian dengan orang-orang miskin, pasti kalian akan menjadi orang besar di sisi Allah dan terbebas dari kesombongan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wala tusa'ir hadda khaddaka linnasi wala tamashshir fil ardi
marahan innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah tiga, yaitu kesombongan yang tidak bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat yang sombong, dan jangan selalu merendahkan orang lain, dan selalu jangan yaitu punya sifat yaitu takabur, menyombongkan diri, menganggap orang lain adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Maka dari itu kita hadirin umat Islam semua, marilah kita selalu ketentraman, menjalin kerukunan kepada sesama manusia, sehingga kita menjalankan ibadah kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'alta libasa sahibin ahmadu subhanahu wa ta'ala حمد عبدي معترف في ذلك اليقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الاول والاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولجموا الصلاة على خير الخلق عليه الصلاة والسلام، وقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. وقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورضي الله عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي أجمعين وإن تابعين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات واغفر الخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ومن الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله طول أمورنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واغسل أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإذا يدرك القربى ينهى المخشى المنكر ويقبل يعظكم تذكرون وذكروا الله العظيم يذكركم ويشكره على نعمته ويزدكم واشعلوا من قد في فضله يعظكم وذكر الله أكبر